Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pegawai perusahaan di Pulau Gadung dikejutkan dengan penemuan jenazah yang telah membusuk di langit-langit gedung perusahaan pada Selasa malam. Jenazah tersebut dievakuasi oleh tim rescue pemadam kebakaran, sementara polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad pria yang ditemukan di langit-langit bangunan sebuah perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Selasa malam. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi lantaran kondisi jasad sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Usai dievakuasi, korban yang diduga telah meninggal selama beberapa hari ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mengevakuasi penemuan jenazah yang ada di atas plafon sebuah perusahaan yang kondisi jenazahnya sudah dan proses evakuasi itu cukup sulit karena terkendala sempitnya akses dan juga karena kondisi korban ini telah membusuk. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tanpa identitas tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polda Metro memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dalam konferensi pers sore kemarin di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat telah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigations. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Penyelidikan. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu pemirsa, polisi juga menjelaskan temuan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Sementara itu terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Mengungkap peristiwa 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP.
Lalu barang bukti di tempat kos korban, berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Dan pemirsa, berikut kita simak pernyataan tim dokter forensik RSCM yang menyebut ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher korban. Adapun penyebab kematian disimpulkan karena korban tidak bisa bernafas. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan. Polisi mengungkap fakta-fakta terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, dan berikut fakta-faktanya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Kemudian polisi mengatakan tas gendong dan tas belanja korban ditemukan di dekat tangga darurat lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Polisi pun mengungkap tas gendong dan tas belanja korban berisi antara lain laptop, pakaian yang baru dibeli, obat-obatan, serta rekam medis dan surat rawat jalan dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Sementara itu, pemirsa, keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Keluarga meminta kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan meyakini bahwa kebenaran akan terungkap. Bahwa kita semua bagian dari masyarakat
ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi baru juga bagi yang ditinggal. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini berarti ya Mas? Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depan. Sebelum ditemukan tewas, Arya Darus sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Laptop kerja, perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Inilah salah satu temuan paling sensitif. Polisi temukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor malam itu.